Halo Kak, Mana lain nih? nggak tahu Kak? Wah, dipanggilin coba di grup. Udah. Oh, udah. Dipanggilin. Udah. Tunggu dulu yang ada ya. Semoga aja Pak ya. Kak, kok kayak ada yang beda ya Kak? Apanya tuh? Kumis ya? Iya, bisa. Iya, pantesan kayak beda gitu. Lebih muda kan katanya. Iya. Iya. Kayak siswa lagi ya? Kayak siswa ya? 11-12 lah. Iya. Berarti alhamdulillah. Awet muda ya. Memang kalau habis cukur kumis, cukur jenggot, jadi lebih muda. Iya. Lebih kelihatan ya. Iya. Ya, seperti itulah. Aduh nilainya. Kok pada turun ya? Kenapa ya? Kemarin tuh kayak apa ya Kak? Nipu sih, iya. Susah sih enggak. Cuma banyak yang bikin ragu pasti. Pilihannya mirip-mirip, ya enggak? Iya, ditambah sama ini Kak. Apa tuh? Soal-soal sebelumnya itu susah Pak. Soal-soal sebelumnya, pelajaran lain maksudnya? Iya, kan sebelum Geo kan ada pelajaran lain, jadi kayaknya ke bawah deh. Terus tapi kayaknya susah banget emang. Susah banget. Iya, sejarah aja kemarin saya betul 2 doang. Aduh. Iya, nggak tahu kenapa. Itu pesawat Kak. Yang kamu yakin bener 2 doang. Apa emang udah ada nilainya? Udah ada nilainya. Betul 2 doang. Itu kenapa? Iya, 2 atau 3 gitu. Nggak tahu. Kok bisa sih? Susah banget gitu. Serius. Aduh. Emang sih. Udah ada Sakinah nih. Halo Sakinah. Halo Kak. Nah, panggilannya Saki apa sih? Pak Rahma? Kina sih Kak biasa. Siapa? Kina. Ya. Kina. Oke deh. Kayak pohon Kina ya. Pohon. Canda ya Kina. Kina banyak manfaatnya. Jadi obat ya, bagus lah. Oke, Sakinah. Yang bagus Sakinah doang nih TO-nya ya. Iya, Sakinah ada lumayan juga sih, beda 1 nomor. Iya, berdua itu doang sama Pak Bayu 500. Kamu progresnya bentar saya lihat progresnya dulu ya. Nggak di sini progresnya. Tapi kayaknya turun. Nah, ini. Turun ya, turun Bayu ya. Turunnya lumayan banget. Tadinya udah kuning, Bay, kamu, Bay. Jadi merah lagi ya. Iya, Bay ya. Ya, nggak apa-apa lah. Ke bawah tadi alasannya itu ya nggak apa-apa. Berarti harus banyak jawab soal, banyak latihan soal lagi, Bay. Ya. Itu aja Sakinah. Kina. Turunnya lumayan sih, Kin ya. Iya, Kak. Turunnya lumayan, tapi masih zona hijau kamu sih. Jadi ya masih aman. Tapi memang overall semuanya hampir semuanya turun, semuanya bahkan cuma Farhan itu yang naik. Farhan aja yang naik, 1 orang pun naiknya cuma 9 poin, nggak kelihatan kayak ya masih sama lah segitu nilainya gitu ya. Sisanya turun, yang kuning jadi merah, yang hijau jadi merah, bahkan ada nih. Ampun. Mana yang lain ini? Oh, udah ada Audrey. Halo Audrey. Halo Kak. Audrey kan yang PO1 nggak ikut ya? Iya. Sebelumnya maksudnya. Yang kemarin lumayan lah kuning ya. 6, 2, 3. Iya, tapi overall memang turun semua sih ini, ampun ya. Ya nggak apa-apa lah. Mana yang lain? Masih nggak tahu. Maksudnya kalau nanti udah bahas kan kasihan. Bentar, saya share screen dulu. Mana ya? Nih, di sini aja deh. Kalau di CBT harus pakai Anonet. Kalau pakai Anonet tulisan saya berantakan banget, nggak kebaca. Kalau di Word ini lebih bagus kayaknya.
Kok nggak bisa? Mana sih bisa? Kok nggak bisa? Bisa. Siap seperti itu. Oke, kita mulai aja deh sambil nunggu yang lain ya. Suara saya jelas? Cek cek. Halo? Halo? Jelas, Kak. Jelas ya, soalnya habis hujan deras banget tadi ya. Oke, nomor satu saya lihat rekapan nilai kalian dulu deh per nomor ya, per nomornya kayaknya. Oke, nomor satu sih mayoritas sudah hampir betul semua. Bayu salah nih. Bay, kenapa salah Bay? Bay, Iya Kak. lupa apa gimana ini Bay? Belum Lupa lama kayaknya, kita Kak. belum lama kita bahas gempa, ahli gempa bumi ya, ahli gempa bumi di Indonesia dan di dunia memperkirakan akan terjadi gempa yang besar ya di sekitaran lempeng Indo-Australia. Ada gempa besar, potensi gempa besar, atau ini ngomongin megatrust ya, megatrust ya, patahan raksasa sekitaran lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Nah, untuk mengkaji gempa bumi, ini soalnya cuma disiplin ilmu tentang gempa bumi, cuma intronya aja panjang, itu kan karakteristik soal UTBK begitu ya, intronya panjang padahal mah simple nanyanya gitu kan. Ini kalau dibikin simple bisa, ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi adalah udah gitu doang gitu ya. Kalau ilmu tentang gempa kan seismo ya, seismik, gempa sama dengan seismik. Kalau ilmunya yang mempelajari kegempaan atau gempa bumi itu seismologi, ilmunya berarti seismologi itu ya. Kalau klimatologi kan tentang iklim, ya nggak baik? Oh iya ya. Wih, jauh. Salah ya. Maaf, saya izin off cam. Oke, nggak apa-apa. Iya, kalau jaringan nggak stabil, memang kalau pakai video on cam itu lebih berat ya, jadi nggak apa-apa lah. Yang penting bisa stabil ya. Kalau pedologi apa? Tanah nggak sih, Kak? Tanah, oke, good, ilmu tanah ya. Kalau astronomi, Bintang-bintang luar angkasa gitu lah. iya, Planet-planet. perbintangan ya, astronomi perbintangan ya. Kalau planet-planet lebih ke kosmografi, benda-benda langit, beda lagi ya. Kayak astrologi kan tentang zodiak perbintangan ya, astronomi ilmunya gitu. Kalau hidrologi, Air. perairan darat Perairan. perairan darat ya, berarti di situ ada sungai ya, lebih ke sungai, air tanah seperti itu ya. Kalau danau ada lebih khusus lagi, danau limnologi. Danau masuk hidrologi, cuma ada cabangnya lagi, limnologi, perdanawan. Banyak ya. Kalau laut, oceanografi. Jadi beda ya, laut, oceanografi. Jadi geografi itu memang banyak banget cabangnya ya, banyak banget. Ini baru seberapa, belum, masih ada lagi banyak. Ada meteorologi, cuaca ya. Meteorologi tadi kan udah ya, meteorologi, ini cuaca, terus ada kartografi. Apa kartografi? Ayo, kartografi, ada yang tahu, ada yang ingat? Ahlinya namanya kartograf atau kartografer. Tentang? Aduh, peta ya? Aduh, Iya, itu. peta, jangan ragu-ragu ya. Peta ya, pemetaan, itu tentang pemetaan seluruh ilmunya, kartografi. Lalu ada geologi,
geomorfologi. Apa bedanya? Yuk. Kalau geologi, yuk. Batuan, Iya. batuan beserta dalaman bumi ya. Dalaman bumi kayak tektonik juga sama di geologi ya. Tapi lebih ke batuannya. Kalau geomorfologi bentuk permukaan buminya, proses terbentuknya permukaan bumi, bentuk permukaan bumi ya. Ada lagi biogeografi, apa tuh? Biogeografi, flora dan fauna. Gitu ya. Bioma, flora, fauna beserta ekosistemnya itu biogeografi. Mineralogi, apa tuh? Dor, mineralogi dan petrol. Mineralogi tentang sumber daya mineral. Bukan air. Mineral tuh kayak besi, mineral besi, barang tambang, emas gitu ya, mineralogi. Itulah sedikit ya, tapi ya banyak juga lumayan. Ada yang mau ditanyain? Jadi namanya geografi itu multidisipliner. Multidisipliner artinya dia membutuhkan banyak ilmu, banyak cabang-cabang ilmu lain dalam pembahasan atau pengkajiannya. Jadi nggak mungkin geografi ini bisa berdiri sendiri gitu loh ya. Gitu. Jadi dari geografi nanti beranak pinak menjadi cabang-cabang ilmu lainnya gitu. Beranak pinak. Makanya sebutannya geografi itu mother of science. Ya. Induk dari ilmu pengetahuan. Di samping filosofi ya. Filosofi apa sih filosofi? Apa? Filsafat, di samping filsafat, geografi juga salah satu dari induk ya, karena semua berasal dari bumi gitu loh ya, semua berasal dari bumi. Tuh. Ada geofisika juga, ada geokimia. Kalau geofisika jelas tentang fisika geografi ya, geokimia tentang kimia geografi. Jadi ya campur-campur, perpaduan jadi memperkaya hasanah ilmu dari kegeografian gitu ya. Nomor 2 lanjut deh. Nomor 2 ini banyak yang salah kayaknya. Saya cek dulu. Iya betul, yang betul cuma 4 orang. Oh iya, Sakinah betul, Bayu betul, Audrey salah. Kau ingat Jakarta kak? Apa? Ingat Jakarta, Ingat Jakarta. Ya? Iya, udah saya ceritain waktu itu ya. Ini ada kasus pemanfaatan air tanah secara berlebihan. Berlebihan artinya over eksploitasi air tanah gitu kan. Dampaknya apa? Yang pertama akan terjadi kekosongan akuifer ya, atau muka air tanah. Karena akuifernya kosong, otomatis terjadi penurunan muka tanah ya, penurunan muka tanah gitu ya. Kalau akuifernya kosong kan berarti ada rongga di dalam tanah, ibaratnya gitu kan. Ketika di dalam tanahnya ada rongga, pasti harus ada yang mengisi gitu kan. Tuh, rongga tanah aja dia mengisi gitu. Enggak ada. Fokus dulu. Rongga tanah nih harus ada yang mengisi. Bagian atasnya benda padat berat, otomatis dia akan turun gitu kan. Maka terjadinya penurunan muka tanah atau penurunan permukaan tanah. Yang ketiga, kalau di bagian pesisir terjadinya intrusi gitu ya. Terjadi intrusi air laut.
nanti air tanahnya tercemar atau terkontaminasi dari air laut sehingga nanti udah nggak bisa lagi dikonsumsi. Itu ya. Oke. Jadi jawabannya E. Kalau yang A ini lebih disebabkan karena global warming, es mencair, ya, es mencair. Kan? Kalau yang B nggak ada hubungannya dengan eksploitasi air tanah, gitu ya. Kalau meningkatnya suhu udara kota disebabkan peningkatan aktivitas masyarakat. Contoh, adanya dibuka industri-industri baru, dibukanya CBD baru gitu kan, otomatis akan terjadi peningkatan aktivitas. Sehingga aktivitas manusia yang meningkat itu akan menghasilkan energi kalor, pasti ada pembakaran di sana gitu kan. Sehingga akan meningkatkan suhu udara. Yang C ini dampak susulannya. Ya, dampak susulannya bukan dampak secara langsung, bukan dampak lingkungan. Ya kan yang ditanyakan dampak lingkungan. Ya kan? C juga dampak, iya, harga air di kota jadi mahal otomatis. Permintaan meningkat, harga juga pasti akan naik. Hukum ekonomi kan begitu kan. Air galon paling murah, air galon ya. Tahu air isi ulang itu kan. Nah, di kota itu 7.000 paling murah sekarang. Kalau di daerah kabupaten atau bukan di Jakarta, bukan di kota-kota besar, paling 5.000 pun masih dapat, ya nggak, Bay? Iya, 5.000. Iya, 5.000. Di kota udah 7.000. Itu yang air isi ulang gitu loh ya, jarang yang pakai juga. Kebanyakan udah pakai air mineral yang mereknya yang lebih terpercaya gitu kan. Jadi ya karena ya besar permintaan ya harga terus naik. Yang D juga nggak ada hubungannya. Hilangnya vegetasi ini karena pembangunan. Ya, pembangunan. Ya, bahkan ada mural kan, coretan-coretan di pinggir jalan itu ya. Tulisannya begini. Di kotaku beton lebih subur dari pohon. Beton lebih subur dari pohon. Iya, pembangunan semua udah, pohon udah nggak ada gitu ya. Pohonnya cuma di taman-taman kota sedikit gitu ya. Belum sesuai lah gitu ya, sama luasnya wilayah gitu ya. Kalau di daerah kan masih hijau ya nggak, Bay? Bener, Bay ya? Masih hijau, Bay ya? Pemalang masih hijau nggak, Bay? Masih ya. Hutannya masih banyak ya. Masih banyak hutannya ya, alhamdulillah. Berarti masih aman dari banjir ya, Bay ya? Aman, Kak. Soalnya tempat saya juga lumayan tinggi sih, Kak. Lumayan tinggi ya, iya. Daerah sana. Sering kabut di sini. Kabut, wih. Ya. Dingin dong berarti ya sekarang nih? Dingin. Cara mandi saya, Kak. Itu mah jadi alasan aja. Bayi. Iya, Gede, dingin banget ya sini, Kak. bukan bayi sama dingin. Oh, gini. Gara-gara jarang keringetan gitu ya. Jadi mandi sekali aja. Gitu kan, Mbak ya? Iya, nggak apa-apa. Hemat air bersih juga, Mbak ya. Bagus nggak, Mbak? Di Europe malah orang jarang mandi, seminggu cuma 2 kali 3 kali. Ya, di Europe sana, di Eropa ini kalau lagi musim dingin, lagi musim semi ya. Musim gugur aja itu kan suhunya udah mulai dingin tuh. Paling orang bisa seminggu 2 kali 3 kali gitu. Karena memang dingin gitu kan. Begini kita kan tropis, Bay. Tropis cenderung lebih lembab udaranya, mudah berkeringat ya. Jadi ya minimal sehari sekali lah ya. Itulah. Kak, mau tanya. Boleh. Tapi itu kalau pembangunan memang nggak mempengaruhi air tanah, kah? Jadi dampak susulannya dari pembangunan ini yang pertama hilang itu vegetasi. Ya. Karena pembangunan ada meningkat aktivitas, iya nggak? Iya. Karena meningkat aktivitas sehingga akan menambah eksploitasi. Itu loh. Ya, jadi ini tidak menyebabkan ini, tapi kebalik. Karena pembangunan sehingga terjadinya pemanfaatan air tanah yang berlebih gitu loh ya. Oke. Nomor 2 itu jawabannya. Oke. 1, 2 masih 4 orang yang salah, ya nggak apa-apa lah ya. Nomor 3. Oke.
Satu orang doang yang salah. Berarti ini udah paham semua ya. Nomor 3 ya. Terjadinya pelapukan batuan beku ya. Oh, udah nambah lagi nih. Oh, Ika udah masuk. Terjadinya pelapukan. Pertama proses pelapukan ya. Mengakibatkan struktur batuan yang mudah lepas. Iya namanya pelapukan menjadi lebih kecil kan ukurannya kan. Ketika ukurannya berubah menjadi lebih kecil, otomatis mudah lepas. Ya, sama kayak perasaannya enggak. Dan mudah terbawa angin gitu ya. Mudah terbawa angin. Otomatis lebih kecil, ukuran butirnya lebih kecil, lebih ringan, pasti mudah terbawa angin. Nah, ketika dia terbawa angin, ya terbawa angin ini prosesnya apa namanya? Ayo, air atau es? Ini erosi ya. Jadi pertama pelapukan, habis itu tererosi. Ini erosi namanya. Erosi. Ya, bagian yang terangkut tersebut akan terendap. Nah, ini udah jelas. Ya, di suatu tempat semakin lama bagian batuan yang mengendap akan menumpuk dan mengeras membentuk batuan sedimen. Ya, prosesnya kan pertama pelapukan dulu. Ya, setelah dilakukan baru ada proses erosi. Terbawa proses transportasinya. Ini proses transportasi material. Setelah dierosi, pastilah akan diendapkan, gitu kan? Sedimentasi. Pasti di daerah yang lebih rendah diendapkannya, gitu kan? Otomatis akan bentuk material baru namanya batuan sedimen. Contohnya, ini konglomerat, ini contoh batuan sedimen. Ya, contoh batuan sedimen. Kalau konglomerat yang di muara sungai, bagian muara. Ya, kalau di bagian hulu namanya breksi. Marmer dan pualam ini sama-sama batuan apa nih? Ayo, marmer batuan jenis apa? Dor. Baru di pekan kemarin. Ayo, batu malihan atau metamor. Ya, marmer kan batuan metamor. Granit batuan beku apa? Granit. Beku dalam. Oke, Bu. Itu ya. Ini prosesnya pembekuan. Kalau beku dalam. Pualam marmer prosesnya metamorfosis ya. Ini metamorf kontak karena pengaruh suhu. Pengaruh suhu. Konglomerat batuan sedimen. Kalau batu yang mahal-mahal itu batu metamorf biasanya ya. Batuan yang bernilai ekonominya tinggi ya itu batu-batu metamorf karena pertama jumlahnya sedikit, sulit didapat ya. Dan strukturnya bagus dia. Ada yang mau ditanyain? Nomor 3. Sebelum kita masuk nomor berikutnya, nomor berikutnya banyak salah nih. 1, 2, 3, 40% yang salah. Lanjut ya. Memang ini ada 2 jawaban yang mirip. Ya enggak? Tuh. Troposfer adalah lapisan atmosfer paling dekat. Tadi udah saya jelasin ini. Dengan permukaan bumi, ketebalan lapisan troposfer di daerah ekuator sekitar 18, sementara di kutub itu 8 km ya. Penyebab perbedaan ketebalan, tadi udah saya jelasin kenapa di troposfer itu di kutub itu lebih tipis ya karena pengaruh satu dari rotasi ya. Yang kedua karena apa? Di daerah tropis itu banyak mengandung uap air. Ya, kandungan uap airnya tinggi di daerah tropis. Karena penguapannya jauh lebih besar. Kenapa penguapannya jauh lebih besar? Karena tropis ya. Tropis ini mengandung uap air tadi ya. Mengandung lebih banyak uap air dibandingkan
kutub ya. Padahal kan kutub banyak perairannya itu ya. Karena apa? Di tropis karena daerah tropis evaporasinya ya, evaporasi lebih besar dibandingkan di kutub gitu. Karena evaporasi atau penguapan yang lebih besar, otomatis kandungan uap air yang terdapat di daerah ekuator jauh lebih tinggi gitu ya jawabannya. Ada juga nih yang jawab siapa nih? Farhan ya, kayak memang mirip-mirip tapi lebih ke kandungan, mengandung bukan memperoleh, tapi dia mengandung ada kandungan uap air yang lebih banyak, otomatis ketebalannya juga lebih tebal karena kandungan uap air ini salah satu unsur penyusun dari atmosfer gitu ya. Kalau C kebalik ya, C kutub lebih sedikit ya, harusnya lebih sedikit mengandung uap air. Kalau jawabannya lebih sedikit ya itu betul ya, tapi ini kan lebih banyak berarti ini sama. Vegetasi nggak ada hubungannya sama vegetasi ya. Kutub lebih banyak diselimuti salju, nggak ada hubungannya juga sih. Ekuator lebih banyak memperoleh uap air. Jawabannya B ya. Ada yang mau ditanyain? Intinya gini, karena tropis pemanasannya banyak ya, banyak panas, banyak yang menguap. Yang menguap apa? Uap air. Gitu. Oke? Lanjut. Ini tadi udah saya jelasin pokoknya ya. Lanjut. Lanjut. Nomor 5 salah satu Bayu, salah Bayu. Kenapa Bayu? Bayu jawab nomor 5. Persebaran tumbuhan dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya faktor fisik. Fisik Bayu di sini ditanya Bayu ya. Kemarin jawab binatang aja. Binatang faktor organiknya biologi. Oh. Kalau ngomongin fisik berarti ngomongin faktor alam. Ya. Oke, baik. Binatang juga iya dipengaruhi hewan apa, tumbuhannya apa, gitu kan, baik? Ya nggak? Tapi yang tanya faktor fisik, berarti jawabannya iklim dan topografi, gitu ya. Topografi, iklim, topografi, dan tanah lah. 3 faktornya. Iklim, topografi, dan edafik. Manusia dan binatang ini faktor organiknya. Organik atau faktor dari biologi. Gitu. Ya. Sama kayak penyerbukan itu kan organik juga kan, jenis-jenis tumbuhan yang ditanya tumbuhan. Jadi kan faktornya ada 4. Faktor persebaran ya, persebaran ada faktor iklim jelas ya, 2 ada topografi relief, 3 ada edafik atau tanah, edafik itu tanah, yang 4 faktor organiknya ya, faktor biologi. Di sini ada hewan dan manusia, hewan, tumbuhan, manusia. Biotik atau biotik, biologi biotik lah. Manusia membantu dalam proses budidaya, gitu ya. Hewan nanti sama bisa juga membantu penyerbukan dan lain-lain. Seperti itu. Ini fisik. Jangan keliru lagi, Mbak ya. Bener sih, binatang mempengaruhi persebaran, tapi faktor fisik kan. Oke? Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Itu nomor 5, nomor 6. 3 orang yang salah. Nggak apa-apa. Nomor 6. Kebanyakan salah, jawabnya B. Dan B ada. Oke. Hinterland. Hinterland itu ya. Hinterland
sama dengan daerah penyokong, atau pendukung, penyanggah. Kota nggak mungkin bisa berdiri sendiri, pasti ada yang menyanggah gitu ya, sehingga membuat kota itu jauh lebih kuat ya. Apa fungsi hinterland itu kan? Apa aja? Yang pertama, desa itu sebagai penghasil produk primer, penghasil eh, apa, bahan pokok ya, primer ya. Bahan-bahan pokok jelas ya, yang kamu makan sehari-hari ya, itu kan dari desa ya enggak. Penghasil bahan pokok itu dari desa. Barang-barang beras mana ada di kota nanam beras gitu, nanam padi ya kan. Peternakan ayam walaupun ada tapi sedikit kalau di kota, banyak kan ya di desa, karena nggak boleh di kota peternak kayak gitu ya, pencemaran. Sapi mana ada di kota peternakan sapi gitu kan, ada, semua itu dari desa. Perikanan, ikan ya semua juga dari desa, desa nelayan di pesisir gitu kan. Itulah dia penghasil bahan-bahan pokok, itu semua dari desa. Sayur-sayuran juga sama, mana ada di kota jualan apa, kebun bayam gitu, nggak ada ya. Semuanya di desa. Bawang mana ada, apa, kebun bawang di kota ada nggak? Di Jakarta itu kebun bawang nggak ada ya. Lahannya kalau di kota buat ini klaster ya, klaster kontrakan perumahan gitu kan. Nah itu dia. Sehingga nggak ada pertanian, nggak agraris. Berikutnya ya, dia ini bukan penghasil penghasil. Berikutnya kota desa itu dia penghasil tenaga kerja ya, penghasil tenaga kerja. Hampir semua tenaga kerja ya itu berasal dari kaum urbanis gitu kan ya enggak. Kenapa Jakarta pesat banget pertumbuhan? Karena tinggi banget urbanisasinya gitu kan. Orang-orang desa dari pinggiran kota Jakarta ya berbondong-bondong nyari kerja di kota Jakarta gitu kan, sehingga di Jakarta itu ibaratnya orang asli Jakarta ya sedikit gitu kan, nggak terlalu dominan gitu ya, seperti itu. Karena dia banyak tenaga kerja di era tahun 70, 60, 70, 80 ya, orang-orang ke Jakarta buat nyari kerja gitu kan, karena dulu masih tersedia dengan sangat banyak gitu ya. Gitu, termasuk ya keluarga saya, bapak saya juga dari desa gitu kan, ke kota ngapain ya, nyari kerja gitu kan, jadi menghasil tenaga kerja. Apalagi kayak kaum buruhnya ya, buruh itu ya biasanya dari daerah pinggiran desa, pinggiran kotanya gitu kan, nggak orang kotanya. Orang kotanya mah biasanya apa, nggak mau jadi buruh gitu kan, nggak mau, karena dia punya pekerjaan, punya penghasilan yang lebih besar biasanya gitu ya. Itu ya, jadi penghasil tenaga kerja. Jadi kalau pabrik itu biasanya ya dari daerah pinggiran kota tersebut, atau bahkan dari desa-desa yang agak jauh gitu ya, dari Banten. Kalau di Jakarta ya dari Banten, dari Bogor ya, seperti itu, dari Sukabumi ya, itulah. Jadi dua ini internet, penghasil bahan pokok ya dan penghasil tenaga kerja gitu. Kalau penyedia sarana prasarana enggak ya, bukan. Sarana justru disediakan oleh kota gitu ya, dia bangun jalan gitu kan, itu kan sarana prasarana ya, bangun rumah sakit, bangun sekolah ya, itu kan karena ada interaksi, ada pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh kota juga gitu ya. Satu salah dua betul kan jawabannya B. Satu dan tiga, dua dan empat maksudnya. Dua, produsen hasil pertanian ya, sumber tenaga kerja. 2, 4 itu C ya. Kuncinya C kan ya? Iya. Salah di B itu 1, 3, kebalik ya, 1, 3. Ada yang mau ditanyain dari hinterland? Pasar barang produksi, Bang. Iya sih, pasaran, mereka pasaran tapi itu bukan internet ya.
Nggak ada. Lanjut, Kak. Lanjut ya. Lanjut Kak. Nomor 7. Ini banyak yang keliru nih. 1, 2, 3 nih. 3 orang yang keliru, yang ketipu ya, ini tipuan soalnya, tipu. Kualitas lingkungan dapat diukur dengan menggunakan kualitas hidup sebagai acuan. Kualitas hidup. Di mana kualitas hidup yang baik gitu kan. Beberapa komponen kualitas hidup. Cari yang bagus-bagus, kecuali berarti kamu pilih cari yang jelek. Kalau kualitas hidup, komponen kualitas hidup yang baik, berarti kan itu bagus-bagus gitu kan. Ini kecuali cari yang jelek gitu ya. Kualitas hidup yang baik harus terpenuhi kebutuhan hayati, jelas ya. Kebutuhan hayati itu kebutuhan hidup yang paling dasar, itu harus terpenuhi, sandang, pangan, dan papan gitu ya. Harus kebebasan kepemilikan, iya ya. Dia kalau dia bebas kepemilikan, dia punya ya, berarti kualitas hidupnya bagus, baik gitu ya. Kalau dia nggak punya lahan, tidak memiliki kebebasan, berarti kualitas hidup dia ya kurang baik gitu kan. Terpenuhnya kebutuhan hidup manusiawi, iya sama lah dengan hayati. Ini juga jawabannya ya. Konsumsi massa tinggi, nah ini justru akan menimbulkan banyak kerusakan ya. Ini konsumtif, aduh kok muter-muter. Ini nanti akan menimbulkan perilaku konsumtif ya. Ini awal mula dari kerusakan lingkungan gitu ya. Ketika konsumsi massa tinggi, otomatis produsen memproduksi barangnya jauh lebih banyak. Ketika produksi barang jauh lebih banyak, yang terjadi yaitu semakin banyak juga kerusakan lingkungan ya, karena industrialisasi berbanding terbalik dengan kualitas lingkungan ya. Itu nggak bisa dipungkiri, walaupun industri punya yang namanya AMDAL, tetap kegiatan industri akan mengeksploitasi sumber daya alam. Dan pemulihan sumber daya alam itu waktunya agak panjang. Gitu. Ya, jadi tetap semakin tinggi konsumsi, otomatis semakin rusak alam kita. Gitu ya. Jadi rusaknya lingkungan jangan kita salahin dari produsennya aja. Kita harus berkaca diri gitu kan. Kita konsumsinya meningkat enggak? Apakah kita konsumtif apa enggak? Gitu kan. Kan perusahaan nggak akan memproduksi kalau tidak ada permintaan. Betul apa salah? Betul ya? Perusahaan nggak akan memproduksi kalau nggak ada permintaan. Karena permintaan tinggi sehingga produksinya juga tinggi. Karena produksinya tinggi sehingga terjadi kerusakan lingkungan yang ada. Ya, di samping eksploitasi, nanti hasil dari produksi itu akan menghasilkan yang namanya limbah dan sampah. Betul nggak? Betul. Sampah-sampah ini ya, yang menjadi PR bersama seluruh negara gitu kan. Karena ada sampah-sampah yang sulit diurai, ya udah kuat-kuatan duit aja. Lu mau nggak nampung sampah gue gitu kan? Kayak ini Kak, yang PT Pria itu. PT apa? Pria. Yang di Lekakdowo. Yang dia nimbun sampah. Oh iya. Nimbun sampah, iya. Indonesia pun jadi tujuan negara maju juga ya buat buang sampah. Gitu. Kita mengimpor sampah, kita menerima ya sampah mereka diimpor ke sini gitu kan, di tempat pembuangan gitu ya. Gitu ya, intinya balik lagi ke ekonomi. Yang kuat ya dia yang bisa, lu ada lahan kosong nggak gitu kan, gue nitip sampah dong gitu kan, nih kasih duit gitu kan, mau. Ya udah seperti itu ya. Itu dia kejadian. Lanjut ya. Kebanyakan kelirunya nomor 7 ya. Iya, di D, D sama C beda semua. Oh, nggak baca kecualinya, yang jawab D nih. Yang jawab D.
dan itu nggak baca kecualinya kayaknya ya. Karena kan udah jelas derajat kebersihan dan kenyamanannya harus bersih dan harus nyaman. Karena kenyamanan itu segalanya, ya nggak baik. Kalau udah nyaman ya udah lah ya gitu ya Pak ya. Haruslah kalau kita hidup ya harus nyaman, tempat tinggal ya harus nyaman gitu loh ya. Lanjut ya. Ini si Ika lagi senyum kayaknya nih. Kalau ngomongin kayak gini Ika bisa senyum. Loh, kok berkurang lagi tadi? Oh, ber-8 udah. Oh, parah udah masuk. Siapa? Apose kan kan. Nah, Ika kalau lagi bahas-bahas itu dia senyum-senyum. Untung lagi nggak on cam. Bayu doang yang kelihatan ini ya, Bay ya. Bayu paling mantep paling inilah kalau on cam ya, Bay ya. Sip. Rambut udah potong kayaknya tuh ya, belum ya, Bay ya? Belum. Apa? Mumpung masih di rumah aja ya, nggak apa-apa. Ntar agak panjang dikit nggak apa-apa. Paling ntar dicolek-colek kalau lagi malam gitu sama orang ya. Iya, ada kejadiannya gitu kan. Dibegal. Totonya cowok ya kan, ampun. Oh iya. Ada baca beritanya. Dia pakai jas hujan, rambutnya nongol panjang gitu kan, pakai helm, dibegal, malah cowok itu kan, ampun. Jangan sampai bayang, amit bayang. Lanjut nomor 8. Ini secara kartografi atau pemetaan ya. Penggunaan warna, simbol-simbol warna. Ya, pada pembuatan peta tematik biasanya untuk apa? Gitu kan? Warna itu biasanya dia pakai untuk membedakan jenis ya. Contoh, ini ada sebuah peta. Ini ada warna biru, lalu ini ada warna merah. Ini misalnya warnanya, ini harusnya full ya, ini kan cuma buat coret-coret. Ini warna hijau ya, lalu ini warna abu-abu. Berarti di legendanya legendanya nanti pakainya simbol warna biru, tapi harus pakai simbol warnanya ya, nggak boleh tulisan seperti ini gitu loh. Paham maksudnya ya? Harus bikin kotak warna biru juga gitu loh, kan harus sama. Kalau legenda simbol tuh harus sama. Kalau simbolnya tulisan ya baru di legendanya tulisan. Yang warna biru ini untuk misalnya tanah aluvial gitu ya. Warna merah misalnya andosol, merah misalnya andosol gitu kan. Grey abu-abu misalnya tanahnya podzol ya, podzolik. Hijau misalnya jenis tanah terarosa gitu ya. Berarti membedakan bisa ya, atau mengklasifikasikan juga bisa juga gitu ya. 1, 3, nomor berapa sih ini? 8 ya, 8. Iya, jawabannya 1 dan 3. Jumlah nggak bisa ya. Jumlah kalau jumlah dan persebaran ini lebih ke simbol titik. Contohnya barang tambang kan bukan pakai warna ya, pakai titik objek gitu kan, ya enggak? Simbol-simbol piktoral biasanya simbol-simbol titik persebaran. Kayak flora fauna juga sama, bukan pakai warna flora fauna, pakai titik juga. Sama jumlah juga biasanya simbol titik ya. Itu dia, jadi 1 dan 3 B. Nomor 8 banyak yang betul, misalnya 1, 2, 3 aja. Ada yang mau ditanyain? Yakin D itu 4 doang. Persebaran lebih untuk menunjukkan persebaran paling cocok, paling bagus pakai simbol titik memang. Jadi jawabannya nggak apa-apa. Simbol titik, simbol kalau ini kan warna kan kayak simbol area ya. Itu dia. Lanjut ya.
Nah, ya, nomor 9, coba saya lihat. Kok banyak yang salah nomor 9? Ayo, kenapa ini? Ini soal gampang, harusnya ya. Kehidupan negara berkembang, ciri dari negara berkembang. Ya, dari aspek kependudukan. Satu salah. Ya, satu ini negara maju. Ya enggak? Zero population growth, pertumbuhannya nol. Ini negara yang udah stabil. Contohnya Amerika Serikat. Ya, dia udah stabil banget, enak deh itu kalau bangunnya ya. Bangunnya lebih enak. Ini negara maju. Angka fertilitas di atas 1%, iya. Fertilitas tahu kan kemarin kan? Apa itu fertilitas? Lahiran. Pasti di atas 1%. Contohnya banyak negara di Asia, Indonesia salah satunya, masih sekitar 1,2, tapi ada penurunan sih. Ya dari 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu sekitar 1,4, sekarang 1,2. Berarti turun 0,02, itu lumayan banget ya. Buat Indonesia ya yang udah 200 juta lebih, hampir 300 juta. Tapi negara-negara di Afrika ini yang masih tinggi banget ya fertilitasnya. Itu nomor berapa? 9 bukannya 2, betul. Ledakan penduduk di kota, iya betul. Kenapa terjadi ledakan penduduk di kota? Karena pembangunan di negara berkembang itu biasanya tidak merata gitu kan, sehingga kota-kota besar otomatis ledakan penduduknya sangat tinggi gitu kan, atau kepatuhan penduduknya cukup tinggi gitu ya. 2, 3, piramidanya konstruktif, ekspansif ya, kita ekspansif. Sektor primer ya, kita ekspansif, salah ini ya. Kalau konstruktif kayak Jepang gitu ya, yang piramidanya kebalik begini nih. Nah, kalau negara berkembang harusnya ekspansif. Ya. Mata pencarian mayoritas sektor primer. Sektor primer itu apa sih? Agraris. Ya. Atau sektor primer itu yang menghasilkan barang-barang primer, kebutuhan pokok gitu ya. Kayak pertanian, perikanan, peternakan, seperti itu. Tersier ini apa? Ini jasa. Sektor-sektor tersier itu sektor-sektor jasa. Belum, itu negara maju. Ini juga salah. Salahnya di sini itu ya. Terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan di mana-mana. Iya sih, ini bisa sih pencemaran. Tapi ini bukan aspek kependudukan. Ini aspek lingkungan. Lingkungan ya. Berarti jawabannya 2, fertilitas yang tinggi, 3, dan 5. Jawabannya C. Saya lihat dulu salah pada jawab apa nih. Nomor 9 banyak kan jawab A. Ya, Ika A, Arif A, Audrey D. D itu apa? D 6-nya yang salah ya. Kalau A 151 satunya salah. Paham ya? Oke? Oke enggak? Oke, Kak. Oke. Itu. Terus ciri lainnya dari kependudukan. Apalagi ya? Iya, urbanisasi tinggi ya. Sehingga ledakan penduduk di kota besar, persebarannya merata. Terus apalagi? Itu aja paling sih kalau dari kependudukan ya. Pendidikan. Jangan salah lagi ya, ini emang poinnya banyak, jadi harus teliti bacanya. Tapi gampang sebenarnya ini. Ya kan negara berkembang, udah paham lah flower gitu kan, kayak gimana ya kan. Oke. Zero population growth itu pertumbuhan yang rendah, itu ciri dari negara maju.
Jangan salah lagi, yang salah 4 orang ini. Lanjut ya. Nomor 10 banyak lagi yang salah ini. Coba lihat dulu soalnya. Oke, memang ini mirip-mirip ya. Untuk menyimpulkan memang agak sedikit sulit ya untuk menyimpulkan karena mirip-mirip banget. Pada tahun 2050 ya, diperkirakan Indonesia berada pada akhir masa transisi demografi. Transisi demografi paham ya? Saya udah pernah jelasin belum? Halo? Udah nggak? Udah pernah? Yang gimana? Ayo. Masa transisi. Periode Ini pertama. bonus demografi nggak sih Kak? Bukan, transisi. Beda lagi. Ini transisi. Transisi demografi kalau nggak salah sudah pernah. Kalau nggak salah ya. Ini perubahan jumlah penduduk, perubahan pola ya, perubahan pola dari segi lahir dan mati ya, perubahan pola kelahiran dan kematian. Tiap negara memiliki transisi yang berbeda. Ini kita lihat Indonesia ya, kita lihat di Indonesia ini namanya, kalau di kurva atas ini berarti tinggi ya. Periode pertama kelahiran dan kematian masih sama-sama tinggi. Ya. Apa penyebab kelahiran tinggi dan kematian tinggi? Periode pertama ini terjadi di Indonesia di era peperangan. Ya, di dunia pun sama. Periode transisi demografi di dunia era peperangan PD1 ya. Itu masuk periode pertama transisi demografinya. Akan tetapi kelahiran juga tinggi. Jadi ada perimbangan gitu ya, banyak yang mati tapi banyak yang lahir. Apa penyebab banyak yang lahir? Ada yang tahu nggak? Ayo. Kenapa masih banyak kelahiran? Masyarakat pada era periode pertama belum banyak mengenal alat kontrasepsi yang pertama. Belum adanya alat-alat kontrasepsi gitu ya, sehingga tidak bisa menekan laju kelahiran. Itu ya, itu periode pertama. Periode kedua, kelahiran masih tinggi. Kematian perlahan mulai menurun. Periode kedua di Indonesia itu setelah Indonesia merdeka. Era tenang, era nyaman. Ya, udah merdeka, udah nggak dijajah, otomatis kematian akan terus menurun. Di samping itu ya, teknologi kesehatan semakin baik. Kenapa kelahiran meningkat? Ini era baby boom. Ya, setelah perang selesai, era nyaman, pulang lagi para tentara ke rumah, ya enggak? Otomatis banyak anak. Gitu loh, era nyaman, era tenang gitu ya. Otomatis mereka berketurunan juga dengan tenang gitu ya. Itu jadi banyak anak di periode kedua. Periode ketiga, kematian terus menurun gitu ya. Kelahiran langsung pesat menurun. Di periode ketiga, masyarakat sudah sangat perhatian tentang program KB. Ya, pendidikan perlahan meningkat. Ya, di periode ketiga ada peningkatan penggunaan alat kontrasepsi, ya, sehingga kelahiran menurun. Ada peningkatan kualitas pendidikan, ya, yang tadinya wajib belajar 9 tahun jadi 12 tahun, yang tadinya lulus SMP pada nikah sekarang nggak boleh gitu kan. Ya enggak? Dan teknologi kesehatan semakin canggih sehingga angka kematian terus ditekan. Semakin canggih, semakin baik lah ya. Masyarakat mengenal vaksin dan segala macam ya. Periode keempat terus stabil turun, juga terus turun. Nah, ya. Kalau negara-negara lain ada yang sudah masuk periode 5. Indonesia belum. Di mana angka kelahiran di bawah angka kematian. Ya,
Itu periode kelima. Kita jangan sampai lah ya, karena itu berbahaya. Ya. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kondisi, ya, nomor 10 ini jawabannya yang pertama ada peningkatan partisipasi penggunaan alat kontrasepsi. Pasti ya. Nih, peningkatan penggunaan alat kontrasepsi ini betul yang akan menekan laju kelahiran, akan menekan angka fertilitas. Ada peningkatan kesehatan sehingga ya terjadi penurunan kematian yang terus menurun angkanya gitu ya. Lebih stabil gitu ya. Kelahiran dan kematian lebih stabil. Pendidikan semakin baik, partisipasi sekolah, angka partisipasi pendidikan, angka partisipasi sekolah itu lebih tinggi, otomatis akan menghambat angka perkawinan usia dini. Itu ya. Jadi jawabannya ya. Ada yang mau ditanyain? Itu yang transisi berapa 5 ya, Kak? Iya. Kenapa? Kayak Yang Jepang gitu kan? kelima Jepang. Jepang, Jerman udah masuk 5. Tapi kalau 2050 kita belum juga sih kayaknya. Belum. Ini kita baru stabil. Ya, masih di 4. Masih udah stabil. Ya, periode 4. Stabil, tingkat pertumbuhannya rendah, bahkan nanti kita dilewati beberapa negara Afrika. Ya, kita dilewati jumlah penduduknya ya. Karena mereka menyusul pertumbuhannya sangat tinggi. Gitu ya. Ada yang bertanyain? Kondisi geografis nggak ngaruh ya. Kondisi geografis nggak ngaruh, pembangunan juga nggak ngaruh. Oke. Ntar dulu ya. Ini lepas dari ibunya nih, gini langsung lari. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 11. Saya lihat dulu jawaban kalian. Nomor 11 salah semua. Ya. Ya nggak apa-apa sih. Oke, nomor 11. Tindakan harus dilakukan oleh penduduk yang bertempat tinggal di daerah rawan longsor. Rawan longsor. Aduh, repot banget nih. Iya, tahan. Bentar ya. Masnya sana dulu ya. Bentar dulu ya. Sama ibu dulu ya. Bentar, belum selesai. Bentar lagi. Bentar dulu. Sabar dulu. Mau buat aja. Mbak. Ibunya mana sih? Mak, aku lagi ngajar. Sorry ya, ada iklan. ampun. Lanjut ya. Memang agak ada 2 opsi yang bisa ya. Bisa B, bisa C. Ya. Jadi salah satu usaha untuk mengurangi potensi longsor, kita tanam tanaman keras, tanaman tahunan ya. Dia mampu mengikat. Kenapa nggak terasering? Ini lebih khusus, lebih ke pertanian. Ya, untuk pertanian barulah bolehlah dibangun terasering gitu ya. Itu pun kayak pertanian padi gitu ya. Jadi dia akan mengurangi erosi. Kalau terasering dia lebih ke erosi, mengurangi dampak erosi. Mengurangi dampak dari erosi ya. Dampak erosi. Tapi kalau terasering nggak bisa ngikat tanah, paham nggak maksudnya? Paham nggak? Jadi ada juga kasus dia sudah buat terasering gitu ya, tapi bukan yang ditanam itu bukan tanaman keras kayak padi gitu kan. Nah itu juga potensi longsor gitu kan, karena ada beban yang
ditanggung oleh lahan miring itu yang cukup berat gitu kan. Ketika musim hujan datang ya, tanah nggak mampu menahan lagi laju air, tidak mampu mengikat air yang ada di dalam tanahnya gitu, otomatis dia tetap longsor gitu ya. Jadi itu jawabannya kata C. Kalau tanaman keras dia bisa mengikat tanah gitu ya. Kalau tanaman-tanaman keras dia bisa mengikat tanah. Memang kalian jawabnya banyak kan B. B, A, ada yang A juga. Bayu A ya. Kalau A itu untuk banjir, Bay. Banjir. Ya. Sumur resapan untuk kekeringan ya. Bencana kekeringan. Ya. Tanaman semusim tahunan, harus tanaman tahunan ya yang lebih kuat ya. Itu dia. Jadi jawabannya yang lebih tepat C. Tanaman keras yang dapat akarnya itu mampu mengikat tanah gitu ya. Dan biasanya penduduknya itu bukan di lahan miringnya, dia di bawahnya, di bawah lereng. Itu yang kenapa berbahaya. Kayak di Garut ya, Banten kemarin longsor ya. Ya itu. Dia tinggal di bawah lereng. Lerengnya dibuka buat pertanian, dia buka buat perkebunan, sayangnya bukan tanaman-tanaman keras. Ya, ibaratnya dia tadinya hutan gitu kan. Kalau dia hutan aja, hutan terus, ya nggak akan longsor gitu kan, karena terikat oleh tanaman keras. Tapi karena dia ubah lahannya, alih fungsi lahan namanya, lahan hutan diubah, tanaman-tanaman kerasnya dia hilangkan, ditanam tanaman produksi, ya tanaman-tanaman semusim, perkebunan, pertanian, ya tinggal tunggu aja itu lahan jenuh air gitu kan. Musim hujan jateng ya, tanah udah nggak mampu lagi nahan air yang ada di dalamnya, ya udah lepas gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Halo, kalau kita lanjut nomor 12 juga banyak salah ini. Kenapa ini? 12 mayoritas A. Kenapa A? Ayo, kenapa bisa jawab A? Ya nggak apa-apa sih ya, namanya jaringan jalan ya. Berikut yang mencirikan pola peruntukan ruang di kota. Kita bisa melihat, oh itu kota, ya, oh itu desa, oh itu kota. Kita lihat dari ininya ya, ya kalau jalan desa-desa pun jalannya sekarang udah bagus, udah baik, udah banyak gitu loh ya. Akses jalan sekarang udah tidak sulit membedakan yang desa kota. Tapi kalau kegiatan jasa jelas ya, jasa ya jadi kota gitu kan, kegiatan jasa ya, itu dia. Kalau ini desa kota punya, ini semua punya, ini punya juga, ini nggak ada hubungannya ya, ini juga dua-duanya punya ya. Pusat kegiatan jasa ya emang di kota gitu ya, pusat ekonomi ya, pusat pendidikan, perbankan, semua pusatnya itu adanya di kota gitu. Kita bisa melihat CBD gitu kan, di desa ada nggak CBD? Ada nggak gedung-gedung perkantoran itu? Nggak ada kan ya, adanya di kota-kota besar seperti itu. Oke, nggak apa-apa lah, memang rancu juga soalnya ya. Ada yang jawab juga RPH juga. Lanjut ya. Lanjut Kak. 13 banyak juga yang salah. Oh, banyak salah di akhir-akhir nih. 11, 12, 13, 14, 15 banyak betul. Itu di 11, 12, 13, 14 juga banyak banget yang salah. Soalnya panjang-panjang ya. Soalnya cuma ini, mana yang termasuk dalam kategori parameter fisik yang berpengaruh terhadap banjir? Parameter fisik yang berpengaruh
terhadap banjir. Ya, itu parameter fisik. Penyebab banjir faktornya apa aja sih? Penyebab banjir. Yang pertama, curah hujan pasti dong. Ya, karena sumbernya kan curah hujan, ya enggak? Yang kedua, dilihat dari segi ketinggiannya. Ya enggak? Kalau dataran tinggi dia banjir enggak? Enggak, karena kan air mengalir ke tempat yang rendah gitu kan. Yang ketiga, tata guna lahannya ya. Tata guna lahan. Yang tadinya lahan-lahan terbuka, lahan-lahan untuk reservoir serapan air dibangun, ada perubahan tata guna lahan gitu kan. Yang keempat, sistem drainase, kelihatan baik apa enggak sistem drainasenya gitu kan. Drainase. Kalau sistem drainasenya tersumbat, drainasenya buruk ya, lahan yang besar tapi aliran drainasenya sangat kecil ya nggak mampu menampung ketika musim hujan datang gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sini ya udah kelihatan sih ya ketinggian dan curah hujan. Slope elevasi ini sama gitu ya, jenis tanah nggak ngaruh. Elevasi ya pokoknya elevasi sama lah, lebih ke ketinggian dan curah hujan ya, ini lengkap udah. Cari daerah yang dataran rendah, curah hujan tinggi, itulah parameter yang penyebab dari banjir. Kelirunya, oh beda semua nih, kelirunya ada yang di A, di D, di B, di C ya, nggak apa-apa sih. A, D, B, C. A itu slope elevasi, itu dua hal yang sama lah. Ada yang nanti Pak kelas mau seperti oke para ya pun anak berbakti ya, mau belanja dia. Oke parah nggak apa-apa. Dua lagi sih ya. Ada yang mau ditanyain? Lanjut ya. 14 banyak yang salah. Cuma 3 aja yang betul. Berarti ini ada di belasan nih kayak nomor-nomor belasan, mungkin udah penat, udah lelah gitu ya tadi ya. Susah sebelumnya kata Bayu. Jadi baca soal-soal yang udah belasan ini udah fokusnya udah hilang sih kelihatannya gitu ya. Input data yang dibutuhkan dalam aplikasi SIG untuk bidang mitigasi bencana. Mitigasi bencana gitu ya. Nomor 14. Mitigasi bencana. Mana yang mitigasi bencana sih? Yuk. Evakuasi. Iya, udah ini kan mitigasi bencana. Ya, itu dia. Kalau kesesuaian lahan nggak ada hubungannya dengan mitigasi bencana. Penggunaan lahan juga. Ini nggak jelas bahaya apa ini gitu kan. Peta bahaya kurang, ya nggak jelas juga gitu loh, rancu bahaya apa. Kalau jalur evakuasi oh jelas ini ngomongin mitigasi bencana. Geologi juga lebih luas lagi. Ya, geologi ya bisa bencana geologi tapi ada jenis batuan dan jenis tanah, ya itu nggak ngaruh sama mitigasi gitu kan. Tapi kalau jalur evakuasi ya udah itu memang untuk membuat peta mitigasi bencana gitu kan, yang dibutuhkan dalam aplikasi SIG. Anda berada di zona berbahaya, silakan ikut rambu-rambu kan, seperti itu kan biasanya kan. Nah kalau di peta-peta rawan bencana seperti itu, arah evakuasi, nah itu udah dikasih tahu semua ya gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Lanjut, Kak. Lanjut ya, nomor 15.
SDA yang ada di bumi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akan tetapi terdapat sumber daya alam yang akan habis bila digunakan atau dimanfaatkan secara terus-menerus. Solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya atau terancamnya habisnya sumber daya ya, kita intinya yang A ini, harus menerapkan pembangunan berkelanjutan gitu ya, atau sustainable development. Jadi pembangunan itu harus berkelanjutan ya. Melakukan reboisasi ini salah satu langkah dari pembangunan berkelanjutan. Ada yang jawab nggak? Oh ada nih, Audrey jawab. Ini masih masuk poin ke sini, lebih ke yang lebih kompleks ya. Pembangunan berkelanjutan itu lebih luas lagi ya, karena kalau reboisasi kan dia hanya untuk sumber daya kayak air tanah seperti itu ya, tidak memakai sumber daya alam yang cepat habis. Ini nggak boleh juga ya. Kalau kita butuh ya kita harus pakai gitu kan. Contohnya migas, minyak dan gas, itu kan sumber daya alam cepat habis, tapi mau nggak mau kita tetap pakai gitu kan, karena kita belum punya sumber daya penggantinya gitu kan. Mungkin nanti kalau kita sudah pakai sumber daya pengganti gitu ya, ini nanti bisa kita nggak gunakan, kayak batu bara aja gitu ya, kita udah nggak pakai lagi transportasi batu bara. Kenapa? Kita sudah punya yang lebih efisien gitu kan, minyak dan gas gitu. Menghentikan kegiatan industri besar, nggak bisa kita hentikan juga kegiatan industri, karena selama masih ada permintaan, kegiatan industri masih akan tetap berjalan seperti itu gitu ya. Menggantungkan ini enggak juga. Jadi harus yang A dengan prinsip eko efisiensi ya, ekonomis dan efisien. Jadi pergunakan yang perlu, kalau nggak perlu banget ya nggak usah kita gunakan gitu ya, agar inti dari pembangunan berkelanjutan yang ini, generasi mendatang, kita berharap generasi-generasi setelah kita itu masih dapat memanfaatkan sumber daya yang sama dengan yang kita rasakan sekarang gitu. Atau artinya yang kita rasakan sekarang, generasi yang akan datang masih bisa merasakan. Itu inti dari pembangunan berkelanjutan. Berarti apa yang harus dilakukan? Tidak boleh ada satu unsur yang hilang atau satu unsur yang punah. Itu prinsip dari pembangunan berkelanjutan. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyain? Boleh? Atau ada punya pertanyaan? Boleh kalau masih ada yang tanya. Tadi post test gimana? Udah kan post testnya tadi ya? Bisa, Kak. Gampang ya? Gampang. Wits, gampang. Hasilnya udah keluar kan? Udah. Berapa? Semua. Wits, gitu dong. Padahal tuh soalnya kan analisis ya beberapa ya? Iya, tapi kan agak lebih apa ya? Karena barusan masih nempel semua. Masih nempel ya karena baru gitu ya. Oke. Sip. Gitu dong. Ya, minggu depan kalau keluar lagi harus bisa juga. Bulan depan kalau keluar lagi juga harus bisa gitu loh ya. Karena ya semua harus nempel gitu. Oke. Gimana, ada pertanyaan? Bentar. Target saya TO berikutnya minimal ya jangan ada yang merah lagi lah ya. Semua target gitu ya. Tapi Kak, gitu tapi. Oke, saya lihat dulu bentar. Ini kan tadi yang 1, 2, 3, 4. Masih ada 4 orang yang merah. Minimal hilang 2 lah ya. Minimal 2 orang ini yang merah. Merah pun gak jauh-jauh di 500-an lah ya. Jadi minggu depan kan udah Februari ya, kalau nggak salah ya. Udah belum sih?
Iya udah Februari. Ya Februari, Maret tinggal ya di bawah 70 hari lagi kita kan, iya nggak sih? Iya. Berapa hari ke UTBK? Kamu harus bikin countdown dong. Kalau udah keluar tuh waktunya kapan? 70-an. Iya. 70-an. Bikin countdown biar inget terus. Jadi kalau mau ngedrakor ada reminder. UTBK berapa hari lagi gitu loh. Mau push rank dulu, mau main game, ada reminder. Nongkrong dulu, ada reminder gitu loh ya. Di HP kan bisa tuh bikin reminder tuh di depan tuh ya. Countdown gitu ya, bisa ya. Kalau nggak salah sih bisa. Tinggal biar pengingat, sebagai pengingat. Tapi refreshing ya perlu ya. Sesekali bisa boleh. Tapi kalau saya sarankan sih Februari udah harus gaspol sih. Ya. Ada kemana aja ada. Ada. Baru datang kan ada? Enggak. Oh enggak ya. Jadi Februari harus geografis ya sudah 600-an semua sih. Iya kak, sinyal jelek banget. Iya nggak apa-apa deh. Baru dapat sinyal. Pakai wifi nggak sih kalian? Kalau belajar online nggak pakai wifi kan boncos kuota ya. Iya nggak sih? Enggak, kamu pakai kuota. Aku juga kuota. Wah serius? Iya. Minta pasang lah. Susah kalau dipasang kalau di tempatku kan. Oh serius? Kamu di mana? Sama kak, sini juga susah. Aduh, aku pakai kuota. Kalau nggak beli modem, sama juga kuota juga ya. Iya. Ya nggak apa-apa lah, ya namanya mau ini ya berkorban ya, nggak apa-apa lah. Berarti sebulan habis berapa giga itu? Tapi kalau Zoom itu ada paket sendiri kan? Oh iya. Paket Zoom ya. Gitu. Jadi lebih ekonomis lah ya. Paket sebulan berapa Zoom? 50 ada lebih. Lebih kayaknya. Ya masih 100. Aku udah 100. pakai. 40 giga. Iya. Oh, cukup itu 40 giga sebulan ya. Iya. Kurang lebih lah. Kurang lebih lah ya. 40 giga ya. Iya masih inilah ya kalau sebulan. Kalau dibagi per harinya nggak terlalu mahal lah ya. Mantep ininya effortnya ya kalian ya. Luar biasa. Iya sih kendala pemasangan wifi itu kan harus minimal berapa yang minta gitu ya. Kalau cuma dikit kan nggak disediakan juga. Iya bener. Enggak ada yang mau pakai. Emang Kina di mana sih? Aku di Medan. Oh Medan, Iya. jauh sekali ya. Oh Tapi ya. sekolahnya kemarin di Jogja, jadi Sekolah ya di Jogja. belajar Jogja. Rumah di Medan, sekolah di Jogja. Yoi. Bentar. Aku ngerantau kemarin. Di Jogja ada saudara? Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Kenapa di Jogja? Ya pengen eksplor aja, soalnya di Jawa kan apa ya, pendidikannya sih beda Iya, aja sih, Kak, kerasa beda di Jawa sama di Sumatera. Jogja memang ini sih kota pendidikan sebutannya ya. Iya. Iya sih, tapi kan di Medan juga bagus-bagus, ada banyak sekolah Iya, bagus juga ya loh. banyak. Nggak tahu kenapa kemarin tiba-tiba Nggak, maksudnya kepikiran. jauh banget perantaunya. Tapi emang orang Medan ya. Kamu orang Medan asli? Kalau sukunya sebenarnya asli Minang sih, Kak, dua-duanya ayah ibu orang Iya Minang. sama, maksudnya sama orang Minang dan Padang dan Batak itu orangnya gemar merantau. Iya. Iya, jadi pasti diizinin aja. Iya nggak apa-apa ada. Ini merasa bersalah banget ada. Nggak apa-apa, santai. Iya gitu. Kalau ada di Bandung ya kalau nggak salah ya baru. Sisanya di mana nih sisanya nih? Aman ya kota-kota besar nggak? Audrey di mana Audrey? Aku di Bekasi, Kak. Oh Bekasi aman lah ya. Walaupun luar planet ya Dre ya. Bercanda Dre. Bekasinya mana Dre? Di Kranggan. Oh Keranggan sama Cibubur ya. Iya, Cibubur. Iya perbatasan. Saya Bekasi mah hafal saya. Iya Kak, Bandung Parisnya Indonesia. Iya deh, ada Parisnya Indo. Iya. Bandung emang Paris Van Java ya. Karena ya kayaknya adem gitu mirip Paris itu. Oh Bekasi Audrey. Kalau Arif di mana Arif? Arif nggak ada suaranya. Tidur. Arif Di
di Bandung Kak. Oh ada juga kreatif. Bandung romantis kak kotanya, iya bodo amat mau romantis mau enggak juga percuma kalau romantis tapi jomblo ya nggak kak. Ikan mana ikan Ya. ada ikan. Tuh Arif langsung respon tuh, berarti Arif jomblo ya. Makanya banyak fuckboy kayak Arif. Wah Arif ini udah personal nih, serangan personal nih Arif. Wah Arif. Tapi emang katanya di Bandung banyak fuckboy-nya ya. Jangan Arif ya. Enggak Kak. Enggak ada, nggak boleh. Udah. Iya dah. Iya. Tuh, iya dah. Hati-hati dah. Ya, biasanya dari ngedek-ngedek gitu dah ya. Nanti pas sudah lulus, aduh kangen juga sama Arif gitu kan. Nah, ya nggak Arif? Oke, ada yang mau nanya nggak? Masih ada 5 menit nih. Astagfirullah, gue parah, masa nyebut? Udah kayak habis ngeliat apa aja ini. Astagfirullah. Nggak boleh gitu dah. Masa astagfirullah. Depannya siapa yang tahu ya nggak? Kan semua itu rahasia Tuhan ya. Aduh, masih imut tuh siapa? Ada. Tapi dekat. Ada sama Arif dekat. Rumahnya maksudnya gitu. Bandung kan luas nih. Jauh ya? Jauh Kak. Jauh. Arif Bandungnya mana? Arca Manik nama Oh, tempatnya. Arca Manik mah kota ya. Nggak tahu deh. Iya, Arca Manik masih kota itu. Masih ya nggak jauh-jauh banget. Komplek dia tempat nongkrong. Maksudnya apa ya? Tempat nongkrong ada. Ada juga anak nongkrongan yuk. Iya, nongkrongan. Gak apa-apa nongkrongnya bahas soal ya. Tapi jadinya mustahil sih nongkrong bahas soal. Tapi nongkrongnya kalau satu frekuensi ya apa bisa gitu ya, frekuensi yang ambis-ambis. Nah itulah bahas-bahas soal pas lagi nongkrong. Temen aku banyak yang di komplek dia rumahnya. Oh iya. Nah berarti kan ada yang kenal gitu kan ya, nggak begitu kemungkinan ya Dak ya. Sama-sama orang Bandung ya, orang Bandung, orang Pemalang, Medan, walaupun sekolahnya di Jogja luar biasa, tapi itu ya Medan Jogja. Tapi pesawat sih cepet ya, naik pesawat cepet. Kalau naik bis itu 3 hari ya nggak? Sakina pernah nggak naik bis? Pernah waktu kecil. Waktu kecil Ya, kemana? SD. Ya dari Medan ke Jakarta terus ke Jogja. Astaga. Kamu di Jogja dari SD? Enggak, dari SMA, cuman ayah SMA. kan aktivis sosial gitu, jadi waktu Oh. kecil sering bawa-bawa gitu. Oh iya, paham. Iya. Jadi SMA-nya baru dia mantau ya. Mantap kali ya. Berarti kuliah udah bebas kemana-mana ya. Yakin ya? Udah nggak ada. Kamu nggak boleh di luar kota, nggak gitu kan Kin ya? Iya, enggak. Enggak lah. Orang perantau mah, wah babat aja semua kemanapun ya. Mantap ya. Kalau cowok sih nggak ada kayaknya kayak gitu ya. Kamu di kota aja ya, nggak boleh keluar kota. Kayaknya nggak ada Mbak ya, bebas Mbak ya. Biasanya yang cewek kayak gitu tuh. Nggak boleh di luar Bandung. Gitu. Biasanya ada kayak gitu. Nggak boleh di luar Jakarta. Nah, itu yang agak repot ya kalau mau nyari jurusan yang dipengen. Pilihannya jadi lebih sedikit gitu. Kalau boleh kemana-mana kan enak, ada alternatif gitu kan. Mau jurusan yang sama tapi kayaknya kalau kampus yang A ketinggian dari kampus B yang lebih rendah ininya ya, passing grade-nya gitu kan. Kira-kira mana peluang mana yang lebih inilah realistis untuk lolos gitu ya. Oke, ada pertanyaan? 3 menit. Nggak ada? Kalau nggak ada, oke lah kita cukupi ya pertemuan kita hari ini, pembahasan soal kali ini. Kita ketemu lagi di Senin pekan depan ya. Semoga lebih lengkap apa partisipannya ini cuma ada 6. Ya lumayan lah. Ya, kendala sinyal ada, mungkin ketiduran. Si ini mana? Farhan ya, nggak ada ya Farhan ya?
Farhan apa siapa sih? Satu lagi tuh. Farhan sama Zaki. Iya, itu. Mana dia? Dari pagi emang nggak ada ya? Iya, dari pagi tadi. Perluan ya, Iya. sibuk apa lah. Oke, semoga TO berikutnya udah minimal zona kuning ya. Yang udah di zona hijau pertahankan, yang zona merah harus di zona kuning, yang zona kuning harus zona hijau. Zaki, oh ya Zaki tadi ada sih pagi. Itu aja dari saya ya. Semangat terus belajarnya karena time is running out ya. 2 bulan lagi lah ibaratnya, tinggal habis-habisan lah ya. No pain no gain, oke? Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya ya. Makasih ya, Kak. Ya, Makasih, Oke, Kak. sama-sama, sama-sama.